Balik lagi di The United Wave Podcast. Lagi-lagi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen dan dibagikan ke grup-grup keluarga, grup apapun dibagilah pokoknya. Jadi hari ini kita mau bahas Matheus Fernandes, Sandro Tonali sudah dibeli sama Spurs. Matheus Fernandes 85 juta pound sterling dan Sandro Tonali yang tadinya cuma sekitar 70, dia naik lagi harganya 100 juta pound sterling. 92,5 juta pound sterling fixnya, 7,5 juta pound sterling itu add-on saya. Berarti Sandro Tonali yang tadinya udah pemain termahal Itali makin mahal lagi nih sebagai pemain Itali. Jadi setelah dua pemain yang dirumorkan ke United malah tiba-tiba dalam 2 hari dibeli sama Spurs. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa Spurs bisa tiba-tiba belanja begitu? Karena memang ada aturan baru yang sebelumnya itu adalah PSR, Profit and Sustainability Rules, sekarang diganti dengan Squad Cost Ratio. Jadi kalau PSR dulu hitungnya itu kerugian dalam 3 musim, sebuah klub itu nggak boleh lebih dari 105 juta pound sterling, yang dimana jujur ya, gue udah baca-baca, tapi memang hitungannya tuh sulit banget dan banyak loophole-nya sehingga banyak klub yang bisa ngakalin supaya terlepas dari PSR. Dan sekarang squad cost ratio. Jadi kalau squad cost ratio ini adalah jadi total pendapatan bersih klub musim lalu bisa dipakai sampai 85% untuk operasional, pembelian, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan klub. Jadi gaji, beli pemain. Tapi beli pemainnya bukan harga, misalkan kayak Tonali nih, dibeli 100 juta. Ya nggak 100 juta, tapi amortisasinya. Misalkan dia dicicil 5 tahun, berarti ya di musim itu harus bayar, dihitungnya itu 20 juta. Jadi bukan dihitung. Dan kalau kayak untuk pembangunan fasilitas, gedein stadium, dan yang lain-lain itu tuh nggak masuk dalam peraturan ini. Jadi memang namanya aja squad cost ratio. Jadi emang biaya untuk squad tersebut. Jadi ya yang tadi, yang berhubungan dengan pemain-pemain gitu. Dan pertanyaannya, apakah ini lebih gampang dipahami ya? Jujur menurut gue sih lebih gampang dipahami. Karena kalau yang Profit and Sustainability Rules itu hitungnya tuh per 3 tahun nggak boleh rugi lebih dari 105 juta pound sterling. Nah, sedangkan kalau yang sekarang per tahunnya 85%. Tapi untuk tahun pertama nih, gue nggak tahu untuk tahun selanjutnya. Untuk tahun pertama itu tuh mereka tuh masih ada kayak apa sih namanya, allowance lah untuk mencapai lebih dari sampai 30%. Jadi misalkan pendapatannya nih 500 juta. 85%-nya itu kan sekitar 425 juta pound sterling. Nah, tapi kalau misalkan lebihnya itu bisa sampai 30% lebih. Jadi kalau 500 juta, 115%-nya itu sekitar 575 juta pound sterling. Jadi ke 425-nya itu nggak kena sanksi, tapi sisanya 150 juta itu tuh bisa kena sanksi sama Premier League gitu. Dan dengan begitu tuh kayak itu untuk di Premier League ya. Tapi kalau untuk tim yang masuk ke Liga Champion, ini tuh hitungannya nggak 85%, tapi 70%. Jadi kayak untuk tim-tim yang masuk ke Liga Champion seperti United, City, Liverpool, walaupun dengan pendapatan mereka lebih besar, tapi mereka tuh nggak bisa pakai sebanyak Tottenham Hotspur, dikarenakan mereka masuk ke Liga Champion. Nah, begitu juga Spurs. Spurs itu kan memang 2 musim terakhir berhenti di peringkat 17, tapi karena dia musim depan nih, musim 2026-2027 nggak masuk Liga Champion, dia bisa pakai duitnya itu sampai maksimal 85%. Tapi misalkan nih musim depannya nih, dia masuk Liga Champion, ya masa sih nggak masuk Liga Champion ya, udah beli Tonali sama Fernandes. Itu tuh yang tadinya 85%, dia harus turun jadi 70%. Berarti ya mau nggak mau dia harus jual beberapa pemain yang gaji-gajinya tinggi-tinggi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, berarti dengan begini, siapa yang diuntungkan? Ya sebetulnya yang diuntungkan itu adalah klub-klub yang pendapatannya besar. Ya, tapi buat klub
yang pendapatannya kecil dan masuk ke Liga Champion, contoh seperti Aston Villa, itu akan sulit banget. Kenapa? Karena udah pendapatannya kecil. Kalau nggak salah tadi gue baca pendapatannya itu sekitar 250 jutaan something. Dengan dia masuk ke Liga Champion, dia hanya bisa pakai maksimal 70%. 75%, 70% dari 250 juta itu kan sekitar 175 juta pound sterling aja tuh. Buat beban gaji, buat beli pemain, dan biaya-biaya untuk squad, untuk memperkuat skuadnya itu. Nah, itu yang bikin jadi ribet. Dan Chelsea pun juga. Chelsea itu Chelsea itu sama seperti Newcastle, punya owner kaya, tapi punya owner kaya itu nggak menjamin lu bisa beli seleluasanya. Kenapa? Karena owner kaya, tapi kalau pendapatannya itu nggak besar, jadi lu nggak bisa spend apa-apa. Makanya ini menurut gua ya dibilang fair juga, dibilang enggak, ya ada aja lah. Ya makanya bisa dibilang aturan terbaru ini tuh memang menguntungkan klub-klub yang udah besar, udah sustain, dan yang pendapatannya besar gitu. Jadi kayak MU nih, MU pendapatannya kalau terakhir gue baca 600 juta lah, apa 700, pokoknya salah satu yang masih terbesar di Premier League. Jadi ya kalau anggaplah 700 juta, dengan 70% berarti United itu tuh bisa spend sekitar 490 juta. Kenapa nggak 85%? Dikarenakan ya United masuk ke Liga Champion. Ya kurang lebih seperti itu gitu. Dan ya yang diuntungkan ya udah ya klub besar kalian tahu lah, United, Liverpool, Arsenal, City, dan Spurs. Walaupun ya Spurs paling untung nih karena dia udah pendapatannya gede tapi nggak masuk Liga Champion. Kalau dari kemarin kita ngeliat Fabrizio Romano ngepost kayak, wah Matheus Fernandes udah ke Spurs, Tonali udah ke Spurs. Udah guys, nggak usah pusing, nggak usah mikir klub kita nggak punya duit atau nggak apa. Sebetulnya United punya duit banget, dan itu tuh sesuatu yang udah sering dibahas sama Rio Ferdinand ya. Sama Fabrizio Romano dari beberapa bulan lalu, sama beberapa jurnalis Inggris pun juga pada bilang hati-hati dengan United karena United tuh bisa belanja banyak. Dan kenapa nggak beli Matheus Fernandes sama Tonali? Ya lagi-lagi memang United memang maunya pemain yang benar-benar mau main buat dia. Bahkan Bruno Fernandes sempat interview gue lupa, ada satu interview dia sebelum dia pergi ke Piala Dunia, dia pun bilang kayak, ya memang United ini skuadnya sekarang udah jadi, dan memang United tuh butuh pemain yang emang bener-bener mau main buat United. Jadi kalau kemarin emang ada nama-nama seperti Matheus Fernandes, Tonali, ya semua yang udah pernah kita dengar, mungkin memang pernah deketi, tapi balik lagi ke pemain itu. Pemain itu semau itukah main untuk United atau enggak? Dan iya, kalau memang pemain-pemain lain itu emang mau nyari duit, ya udah jangan ke United gitu. Karena memang United mau nyarinya yang benar-benar mau main. Ya berkaca sama transfer window musim lalu. Drama musim lalu tuh paling cepat itu kan Matheus Cunha. Terus yang paling lama itu siapa? Mbeumo kayaknya kalau nggak salah, kalau gua nggak salah hitung, ada sekitar 5-7 minggu tuh kita ngeributin Mbeumo nih maunya kemana gitu. Dan memang pada akhirnya waktu itu kan Mbeumo-nya mau ke United, tapi Brentford-nya itu yang mau duitnya banyak. Tapi akhirnya ketemu di tengah dan Mbeumo pindah ke United. Ya itulah salah satu contoh pemain yang mau diincar United yang benar-benar mau main untuk United. Dan untuk pemain tengah, ya kalau gue lihat Rio Ferdinand, sepertinya memang United condong sekarang itu ke Aurelien Tchouaméni. Tapi ya Aurelien Tchouaméni pun kita nggak bisa ngomong banyak dikarenakan Aurelien Tchouaméni masih bersama timnas Prancis, yang dimana bisa aja dia juara Piala Dunia kali ini. Dan ya kita tunggu aja lah. Selain Aurelien Tchouaméni masih ada Carlos Baleba, ada Tyler Adams, ada Alex Scott, dan juga Felix Nmecha yang dari Dortmund yang baru-baru ini muncul lagi. Ya kita lihat aja lah. Pokoknya kita sabar aja lah. United yang pasti punya duit. Jadi tunggu aja tiba-tiba Dembele atau Mbappe atau Olise atau nggak beli apa-apa. Udah sekian Wave Updates hari ini. Sampai jumpa di Wave Updates berikutnya. See you guys.